Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Sore. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti masih maraknya praktik korupsi di tingkat daerah, mulai dari jual beli jabatan hingga proyek fiktif. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 97 warga Indonesia diduga terlibat kericuhan saat berusaha melarikan diri dari perusahaan penipuan online di kota Kretup, Provinsi Kandal, Kamboja. Pemirsa, inilah One News Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto akan mewajibkan para menteri memakai maung pindad saat bertugas atau dipanggil ke istana. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan di sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto akan mewajibkan para menteri memakai maung pindad kendaraan buatan dalam negeri. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan arahan di sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Senin 20 Oktober. Ia memerintahkan para menteri untuk memakai maung saat bertugas atau dipanggil ke istana. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar para menteri memakai mobil bagus saat di hari libur saja. Ia mengatakan Indonesia harus bangga karena memproduksi kendaraan tersebut. Diketahui, Presiden Prabowo telah memakai mobil maung pindad sejak dilantik sebagai presiden tahun lalu. Meski mengaku kangen menggunakan Alphard, tetapi Presiden Prabowo tetap memilih memakai maung pindad. Niat itu diurungkan karena dirinya harus memberi contoh kepada pejabat lain. Pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai jeep buatan negara lain. Kita pakai jeep buatan Indonesia sendiri. Komandan-komandan pasukan kita, kalau naik kendaraan, mimpin pasukannya dia bangga, dia pakai jeep buatan Indonesia. Presidenmu pakai jeep buatan Indonesia. Kemarin saya berangkat, saya pergi. Saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai. Saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini kan. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Arab Saudi telah mengizinkan Indonesia untuk membangun kampung haji di Tanah Suci.
Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menjadi negara pertama yang diizinkan Arab Saudi untuk membangun kampung haji. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Arab Saudi sudah mengizinkan Indonesia membangun kampung haji di kota Mekah untuk pertama kali dalam sejarah. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pidato di sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober. Presiden Prabowo mengungkapkan dirinya mendatangi pemerintah Arab Saudi beberapa kali sebelum akhirnya diizinkan memiliki lahan di Tanah Suci. Bahkan ia mengatakan Arab Saudi mengubah undang-undang untuk perizinan tersebut. Indonesia sendiri ditawari sejumlah lahan untuk pembangunan kampung haji. Salah satunya lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Presiden Prabowo mengatakan lahan yang berada di dekat Masjidil Haram diperebutkan puluhan entitas melalui tender terbuka. Oleh sebab itu, ia berharap Indonesia mendapatkan lahan terbaik. Presiden Prabowo menyebut Indonesia menjadi negara pertama yang melobi Arab Saudi untuk pembangunan kampung haji. Ide tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah negara lain. Nantinya jika kampung haji Indonesia sudah selesai dibangun, pemerintah tidak perlu khawatir mengenai fasilitas yang didapat jemaah selama haji. Sebab beragam fasilitas akan didesain dan diatur sendiri oleh pemerintah. Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah
diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya. Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan. Kalau tidak salah ada berapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Ada yang nyambung langsung. Ya mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja. Dan Kepala Danantara yang juga merintis. Beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri. Saudara-saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah isu keretakan hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya menegaskan hubungan mereka baik-baik saja. Sementara isu panas itu disebut muncul akibat perbedaan pandangan soal proyek Family Office. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Panjaitan. Santer dibicarakan terjadi keretakan dalam hubungan Purbaya dengan Luhut. Isu tersebut semakin mencuat setelah keduanya terlihat tidak saling menyapa dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 20 Oktober. Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan bahwa hubungannya dengan Luhut baik-baik saja dan tidak ada masalah pribadi di antara mereka. Ia menjelaskan alasan mereka tidak sempat menyapa hanyalah karena posisi duduk yang berjauhan. Dalam sidang tersebut, Luhut duduk di sebelah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanan Airlangga ada Mensesnek Prasetyo Hadi dan Seskap Teddy Indrawijaya. Sehingga posisi duduk antara Luhut dengan Purbaya terpisah 2 kursi. Meski demikian, publik sempat menyoroti hubungan keduanya setelah muncul perbedaan pandangan soal proyek Family Office. Dalam proyek itu, Luhut sempat mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 50 triliun rupiah per tahun ke Indonesia Investment Authority atau INA, yang dinilai bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bersama BPI dan Danantara. Namun, Purbaya menolak menaruh dana tersebut jika nantinya hanya dipakai untuk membeli obligasi yang dinilai kurang produktif.
Purbaya menjelaskan dana negara sebaiknya diarahkan ke sektor real yang benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga sempat mengkritik BPI dan Antara karena terlalu bergantung pada investasi berbasis obligasi. Menurutnya, lembaga seperti INA dan Danantara seharusnya mampu mengundang investor asing dan menyalurkan dana ke proyek-proyek produktif di dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti masih maraknya praktik korupsi di tingkat daerah mulai dari jual beli jabatan hingga proyek fiktif. Ia menilai temuan tersebut menjadi bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintah di Indonesia belum sepenuhnya tuntas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan adanya indikasi praktik jual beli jabatan di Bekasi, Jawa Barat, serta proyek fiktif di Sumatera Selatan. Ia menilai temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pemerintahan di sejumlah daerah masih jauh dari kata tuntas. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025 yang digelar di Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 20 Oktober 2025, Purbaya merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mencatat masih maraknya kasus korupsi di tingkat daerah dalam 3 tahun terakhir. Beberapa di antaranya meliputi dugaan suap audit bahan pemeriksaan keuangan atau BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, serta proyek fiktif pada Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di Sumatera Selatan. Menurutnya, fenomena ini menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan bersih masih menghadapi banyak tantangan. Ia juga menyoroti hasil survei penilaian integritas atau SPI 2024 yang menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53 di bawah target 74. Sementara itu, rata-rata skor integritas pemerintah provinsi hanya sebesar 67 dari Kabupaten 69, yang menempatkan sebagian besar daerah dalam kategori rentan atau zona merah.
Purbaya meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan dan memperbaiki tata kelola serta disiplin anggaran dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Ia menilai, pemerintahan yang bersih dan efisien akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat arus investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus daerah. Dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Nah, hasil survei penilaian strategis, penilaian integritas atau SPI 2024 juga bicara hal yang sama. Skor nasional baru 71,53 di bawah target 74. Hampir semua Pemda masih masuk kategori rentan alias zona merah. Provinsi rata-rata 67, kabupaten 69. Jadi ini memang belum aman. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak. Dan bergeraknya merata, bukan di pusat aja. KPK bilang sumber risikonya ya masih itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan. Padahal kalau itu nggak diberesin, semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan. Jadi mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Mari dorong pelaksanaan anggaran yang lebih cepat dan lebih tepat dan lebih transparan. Gunakan dana dengan bijak, kelola kas daerah dengan efisien, dan jaga integritas dalam setiap keputusan. Kalau semua ini berjalan seirama, kepercayaan publik akan tumbuh, investasi mengalir, dan ekonomi daerah semakin tangguh. Yang paling penting untuk saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas, daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional. Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan dana publik yang hati-hati, cepat dan bertanggung jawab merupakan kunci bagi kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah tudingan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut Pemprov Jabar menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito di bank. Purbaya sebelumnya mengungkapkan ada 15 Pemda yang melakukan praktik serupa, termasuk Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait adanya praktik memarkir dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di bank dalam bentuk deposito.
Diketahui bantahan keras Deddy Mulyadi ini muncul setelah Purbaya menyebut Jawa Barat termasuk dalam 15 pemerintah daerah yang menyimpan kas daerahnya di bank. Kas tersebut dengan nilai deposito Pemprov Jabar diklaim mencapai 4,17 triliun rupiah. Deddy Mulyadi atau disapa Kadem ini pun membantahnya dan mengatakan bahwa ia telah melakukan pengecekan langsung ke Bank BJB, Bank Pembangunan Daerah tempat kas Pemprov Jabar dikelola. Ia menjelaskan praktik pemerintah daerah yang menempatkan uang kasnya dalam deposito merupakan indikasi dari ketidakmampuan dalam mengelola keuangan publik. Kemudian, permintaan transparansi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya opini negatif di tengah masyarakat. Terkait ucapan Purbaya, Deddy Mulyadi khawatir tudingan tersebut akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah lebih fokus pada belanja aparatur daripada belanja publik. Serta sengaja memarkir dana demi mengejar sisa lebih penggunaan anggaran. Ia juga menilai penggiringan opini seperti itu dapat merugikan reputasi daerah yang justru telah bekerja dengan baik dalam merealisasikan anggarannya. Sebaliknya, Deddy Mulyadi mengklaim bahwa Pemprov Jabar saat ini justru tengah berupaya keras mempercepat realisasi belanja publik di tengah upaya efisiensi anggaran secara nasional. Ia kembali menegaskan tidak ada satupun dana APBD Jawa Barat yang diendapkan atau ditahan untuk kepentingan apapun. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait bantahan Deddy Mulyadi tersebut. Purbaya mengatakan data itu sudah sesuai dengan nominal yang dicatat oleh Bank Indonesia. Sehingga ia berpendapat seharusnya anak buah Deddy Mulyadi itu juga melakukan pengecekan ulang terhadap perbedaan data kas mengendap. Purbaya menegaskan sebenarnya data dana mengendap Pemprov yang tercatat di BI sudah sesuai dengan laporan perbankan karena sistem sudah langsung terhubung. Apalagi ia menekankan bahwa data di BI dan Kementerian Keuangan itu telah sesuai dengan yang dipegang oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, meski awalnya ada sedikit perbedaan. Di sisi lain, Purbaya menegaskan tidak pernah menyebutkan secara khusus data dana mengendap Pemprov Jabar setiap mengungkapkan data dana mengendap Pemda. Oleh karena itu, ia mengaku heran dengan Deddy Mulyadi yang justru mengungkapkan sendiri datanya. Artis Sandra Dewi, istri terpidana kasus korupsi tata kelola timah Harvey Muiz, mengajukan gugatan untuk meminta pengembalian sejumlah barang mewah termasuk tas dan mobil. Kejaksaan Agung menegaskan langkah tersebut sah dan telah diatur dalam undang-undang. Kejaksaan Agung atau Kejagung menanggapi langkah aktris Sandra Dewi yang mengajukan keberatan atas penyitaan sejumlah aset miliknya terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 8 bulan kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti 420 miliar rupiah, subsidiar 10 tahun penjara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, hukum memberi ruang bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atas penyitaan aset. Hal tersebut diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Anang menjelaskan, mekanisme keberatan akan melibatkan kedua belah pihak, jaksa maupun Sandra Dewi, untuk memberikan keterangan di pengadilan. Setelah itu, majelis hakim akan memutuskan status aset yang disita. Sebelumnya, hakim telah menyetujui permintaan jaksa untuk merampas sejumlah barang milik Harvey Muiz dan aset atas nama Sandra Dewi untuk negara.
Daftar aset yang disita mencakup deretan mobil mewah seperti 7 mobil mewah mulai dari Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase hingga Mini Cooper X Countryman F60. Selain itu, penyitaan juga meliputi 11 unit properti di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Tangerang. Kemudian, 88 tas dari berbagai merek ternama, 141 perhiasan serta uang tunai senilai $400.000 Amerika Serikat dan 13,58 miliar rupiah termasuk logam mulia. Sandra Dewi menyatakan keberatan karena jaksa turut menyita 88 tas mewah yang disebut sebagai hasil kerja kerasnya selama 1 dekade melalui endorsement dan kerjasama brand. Selain tas, beberapa tanah dan bangunan atas nama Sandra Dewi yang juga disita yakni 3 bidang tanah dan bangunan di Kebayoran Baru, 2 unit kondominium di Kelapa II, Tangerang, serta 2 bidang tanah dan bangunan di Kembangan, Jakarta Barat. Kejagung juga menyita rekening deposito senilai 33 miliar rupiah atas nama Sandra Dewi. Sebanyak 97 warga Indonesia diduga terlibat kericuhan saat berusaha melarikan diri dari perusahaan penipuan online di kota Kretung, Provinsi Kandal, Kamboja. KBRI di Phnom Penh pun turun tangan untuk memberikan bantuan. Sebanyak 97 warga negara Indonesia diduga terlibat kericuhan di Kamboja saat berusaha melarikan diri dari perusahaan penipuan online di kota Cherry Tam, Provinsi Kandal, Kamboja. Dilansir Antara, Senin 20 Oktober 2025, dalam video yang beredar disebutkan bahwa ada ratusan WNI melarikan diri dari sekapan perusahaan penipuan daring di kota Cherry Tam, Provinsi Kandal, Kamboja. KBRI mengatakan bahwa ada 97 WNI yang melarikan diri. Sebanyak 86 orang diantaranya ditahan di kantor polisi, sedangkan 11 lainnya dirawat di rumah sakit. KBRI menjelaskan bahwa mereka telah memberikan bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan. Mereka juga membantu kebutuhan sanitasi dan perempuan kepada para WNI tersebut. Menurut KBRI, kepolisian setempat telah melakukan proses investigasi awal. Polisi sempat menahan 4 WNI yang diduga melakukan kekerasan. Otoritas Provinsi Kandal menyatakan akan segera memindahkan para WNI ke penahanan imigrasi di Phnom Penh sebelum melakukan deportasi. Namun KBRI memastikan WNI mendapatkan haknya. Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan pemulangan 97 WNI yang terlibat kerusuhan di Kamboja. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Judha Nugraha, menyebut bahwa koordinasi terus dilakukan dengan KBRI Phnom Penh. Selain tadi berkoordinasi dengan otoritas tempat, melakukan kunjungan ke konsuleran yang menemui langsung para WNI baik yang ada di kantor polisi maupun yang ada di rumah sakit. KBRI Phnom Penh juga memberikan bantuan logistik ya berupa makanan, alat-alat sanitasi terutama untuk kebutuhan yang perempuan. Dan kemudian selanjutnya kita akan berupaya ya berkoordinasi dengan otoritas tempat untuk pendampingan hukum bagi mereka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wahyu Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wahyu News.